Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Nah, hari ini kita akan belajar matematika ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan belajar materi baru, yaitu materi sudut. Kemarin yang sudah Zoom pasti sudah sedikit lebih paham ya. Nah, Bu Nurul akan ulas sedikit tentang materi ini ya. Nah, pertama silahkan siapkan busur derajatnya ya. Untuk lebih mudahnya, busur derajatnya pakai yang seperti Bu Nurul contohkan tersebut ya. Ada skala luarnya, ada skala dalamnya, ada garis alas, dan titik pusat bujur derajat. Amati gambar busur derajat dengan benar ya, supaya tahu bagian-bagiannya. Dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik akan membentuk sudut. Dua garis lurus tersebut dinamakan kaki sudut. Titik pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Ayo sekarang dilihat nama sudutnya itu kamu hitung dari yang pinggir. Pinggirnya kan B, tengahnya A, pinggirannya C, berarti sudut BAC. Atau boleh juga sudut CAB. Yang penting A-nya berada di tengah ya. Untuk kaki sudut kamu tarik dari tengah atau dari titik sudut, yaitu garis AC dan garis AB. Kemudian untuk titik sudut itu adalah pertemuan antara dua garis ya. Berarti dua garis itu bertemu di titik A. Makanya titik sudut itu namanya titik A. Oke anak-anak, sekarang dilihat busurnya. Nah, yang paling tengah itu ada titik pusat busur derajat. Kemudian garis paling bawah itu namanya garis alas busur derajat. Skalanya ada dua, skala dalam dimulai dari 180 sampai 0 dan skala luar dari 0 sampai 180 derajat. Kemudian itu tepi skala ada skala ya, angka-angka yang menunjukkan besarnya sudut. Nah, pertanyaannya Bu Nurul, bagaimana cara mengukur sudut? Nah, yang pertama, untuk mengukur sudut, siapkan busur derajatnya dulu ya. Nah, ini busur derajatnya. Kemudian kamu lihat dulu gambarnya. Setelah itu tempelkan busur derajat ke gambar dengan cara titik pusar busur derajat tadi ada di sini ya. Ini harus plek nempel ke titik sudut, harus plek nempel. Caranya gimana? Nah, caranya kayak gini. Udah nempel dan salah satu garis harus sejajar dengan garis alas. Tadi kan garis alas yang ini, ya kan? Nah, harus sejajar. Nah, berarti segini. Udah plek ya. Kamu kemudian lihat yang sejajar tadi, dilihat garis nolnya. Sejajarnya tadi kan ini. Ada angka 180 sama 0. Kamu milih yang 0. Ingat, garis sejajarnya di sini lurus seret, cari yang 0 ini. Kemudian ini kamu lihat ke sini, ya, lihat ke sini. Seret, seret, seret. Ini sampai angka berapa? Nah, itu hasilnya. Ya, sama seperti ini. Nah, ini caranya. Ditempelkan dulu. Kemudian ditempelkan dulu. Kemudian lihat ini 0 sini sampai atas. Nah, angkanya menunjukkan 120, berarti besar sudut dari sudut ABC itu 120. Oke, berapa besar sudutnya kita cari ya. Tempelkan busur ke sudut. Kemudian ingat tengah, titik pusar sudut harus selalu berada di tengah titik sudut ya. Ditempelkan, kemudian salah satu garis harus sejajar.
udah pancer ya. Yang dari garis sejajar tadi kan ini ditarik. Kamu cari nolnya yang mana? Oh, nolnya di sini yang skala bagian dalam. Berarti kita pakainya yang bagian dalam 0. Nah, dicari. Nah, ini ketemunya 130. Berarti hasilnya 130 derajat. Nah, untuk jenis-jenis sudut itu ada 4. Sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Sudut lancip itu lancip ya, namanya juga lancip itu karena besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Kemudian sudut tumpul besarnya 90 derajat sampai 180 derajat. Kalau sudut lurus itu sudut yang lurus ya, besarnya 180 derajat. Oke, karena kita sudah tahu jenis-jenis sudut, sekarang kita mengukur sudut kemudian ditentukan jenis sudutnya ya. Oke, sekarang dibuka buku paketnya halaman 143 yang nomor 2. Kita coba menghitung busur derajat menggunakan busur ya. Nah, sekarang dimulai dari yang A. Ayo ditempelkan titik pusat sudut dan titik pusat pada busur derajat. Nah, sudah ditempelkan ya. Ditarik nolnya, 0 pakai skala dalam karena ini kan ke sini, 0 sini, seret. Di sini. Nah, di tengah-tengahnya 100 dan 110 berarti hasilnya 105. Kemudian yang B, coba. Titik sudut, titik pusat sudut, nah lurus salah satunya. Ditarik 0, ini tadi yang lurus ya. Ditarik, seret, 0. Nah, ada di angka tengah-tengahnya 30 dan 40 berarti 35. Kemudian ayo sekarang yang C. Nah, coba yang C berapa ini? Dari 0 sini ya. Seret 2. Nah, yang sini menunjukkan angka 50. Kemudian sekarang yang D. Yang D, wah yang D pas ya, 90 derajat. Dan yang D berapa itu? Yang D 125 derajat. Oke, selanjutnya kita coba dibuka yang nomor 4 ya. Kita menuliskan jenis sudut setiap gambar. Untuk yang di slide sudah Bu Nurul tuliskan besar dan jenis sudutnya ya. Nah, sekarang kita hitung bareng-bareng. Untuk 4A. Nah, 4A pas ya, ditarik dari sini pas 90 derajat. Berarti kalau 90 derajat namanya apa? Sudut siku-siku. Kemudian yang B. Ayo, boleh pakai yang nah, kayak gini juga boleh. 90 derajat berarti namanya sudut siku-siku. Kemudian yang C. Anak-anak, kamu tuh kalau ngitung dari sini atau dari sini itu sama aja ya, nanti hasilnya sama. Misal dari sini nih. Nah, dari sini ditarik dari 0 ini, 0, 50 derajat berarti sudut lancip. Kalau kamu hitungnya dari sini sama. Nah, dari sini tetap sama ya. 50 derajat. Kemudian yang D, kalau sudut 50 derajat itu berarti namanya sudut lancip ya. Nah, sekarang yang D ditarik nolnya, besarnya
berapa? Nah, besarnya 115 derajat. Tadi apa? 115 berarti sudut tumpul. Nah, oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Nur berpesan kalian supaya lebih banyak lagi latihan mengerjakan soal yang mencari besarnya sudut ya, supaya lebih paham dan tahu bagaimana cara mencari besarnya sudut. Semangat belajar. Sekian dari Bu Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.